Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Makasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 244. Setelah Iwan memutuskan kerja seperti biasanya, ia pun saat itu minta izin kembali ke tempat kosnya. Dan kini Iwan sedang tidak kerja. Ia menunggu besok pagi. Iwan yang di tempat tinggalnya saat ini sedang mencoba-coba baju yang dibelinya kemarin sewaktu di London. Sementara Ririn yang tiba di perusahaan tempat kerjanya Kaori. Ririn itu kini telah bertemu Pak Henry, pimpinan di situ. Setelah menjelaskan tujuannya, Pak Henry yang memang mengerti akan maksud kedatangan Ririn. Ririn itu segera dipersilahkan untuk menuju ke tempat yang dimaksud. Berjalanlah dirinya dengan diantar security lagi. Tak lama berselang, hanya beberapa langkah, Ririn pun tiba. Security-nya mempersilahkan. Kemudian ia pun masuk. Saat Ririn ada di dalam, Kaori langsung melihatnya. Ia pun jadi bertanya, kok mbak ini yang datang ke sini? Ada apa ya? Bukannya mbak itu juga temannya Kenshin. Kemudian Ririn itu membuka salam, menjelaskan maksudnya. Ririn pun berucap, maaf sebelumnya, untuk kakak-kakak di sini. Mbak dan mas sekalian, saya datang ke sini karena tugas dari kantor pusat. Perkenalkan, nama saya Ririn. Oh ya, sebelumnya, saya juga minta maaf kalau kedatangan ini kurang berkenan. Lalu Ririn menjelaskan tujuannya, yang ingin mengajarkan materi tentang manajemen perusahaan yang berstandar internasional untuk digunakan nanti dalam tugas pekerjaan yang akan dilaksanakan. Tak lama lagi, di sela itu Ririn ditanya oleh seorang lelaki yang ada di situ. Maaf sebelumnya mbak, apa materi ini hanya untuk kita yang kerja di sini, atau untuk hal kepentingan yang lain? Ririn pun menjawab, mengenai masalah itu, ini mas karena ini memang khusus. Kan kemarin kami sempat mengikuti meeting di London. Jadinya manajemen ini hanya untuk dimaksudkan mengerjakan masalah pekerjaan itu. Singkatnya sebagian laporannya akan diambil tugas oleh orang yang di sini. Tentunya dalam bahasa Inggris dan peraturan yang ada di sana. Nah ini saya di sini akan membagikan bagaimana cara mengisinya, membuatnya, dan menyelesaikannya. Kaori yang mendengar penjelasan itu, Ririn yang baru saja bilang, ia yang dari luar negeri, mengikuti meeting. Kaori pun segera saja, tanpa sadar langsung bertanya, ke tema yang tak ada hubungannya dengan pelatihan ini. Kaori berkata, maaf sebelumnya ya mbak, saya Kaori masih ingat ya mbaknya. Ririn pun tersenyum. Ia lantas menjawab, oh iya mbak Kaori, saya tentu masih ingat. Lalu Kaori melanjutkan bicaranya, oh ini mbak Ririn, kalau boleh tahu, mbaknya kemarin di London itu, apa ada banyak temannya ya? Dengar-dengar nih, anak pemilik perusahaan, ada yang ikut ke sana. Apa benar ya itu? Teman-temannya Kaori pun bisa menerka. Itu maksudnya tuan muda. Ririn pun demikian. Ia lantas menjawab, iya mbak banyak temannya, termasuk yang mbak sebut juga ada. Mendengar jawaban itu, Kaori pun mengerti. Ia lalu mengira, berarti Kenshin hari ini sudah pulang. Dalam hatinya, dalam benaknya, Kaori berencana nanti akan menelponnya, dan pelatihan pun dijalankan. Ririn menjelaskan semuanya, seperti apa yang diketahuinya. Di lain tempat, di sebuah restoran, Sirena Larrazati, di pagi ini, dirinya terlihat sibuk sekali. Ia nampak sedang menyiapkan pesanan roti beserta makanannya yang diminta seseorang di waktu kemarin. Sibuknya Rena di hari itu nampak sekali terasa. Dari pagi hingga menjelang siang, tempat kerjanya pun dipenuhi banyak bingkisan yang jumlahnya kini ada 900-an. Sirena pun kemudian didatangi seseorang, orang yang sama seperti kemarin. Orang itu bicara menanyakan tentang apa yang dipesankan. Maaf mbak, saya datang siang-siang gini. Ini saya mau bilang mengenai kekurangan bayarnya. Berapa ya kira-kira mbak? Sirena pun menjawabnya dengan jumlah yang dimaksud. Orang itu pun segera membayarnya. Kemudian Sirena bertanya, maaf sebelumnya, kira-kira ini jam berapa ya pak?
Bingkisannya diambil, karena tinggal 100 lagi. Mungkin selesai setengah jam. Saat itu pekerjanya Rena. Ada 20 orang. Kemudian yang ditanya pun menjawab. Ini Mbak sebenarnya. Bukan saya yang pesan. Tapi ada orang lain yang menitipkan ini. Sembari ia mengambil secari kertas di sakunya. Kemudian ia bicara. Ini Mbak maksudnya pesanan ini. Entar semua ada di situ. Si Rena pun membacanya. Yang di situ ada tulisan. Maaf sebelumnya. Saya bisa minta tolong untuk membagikan yang 500 porsi pertama. Tolong dibagikan di depan jalan restoran Mbaknya. Untuk 300 porsi selanjutnya bisa diberikan ke masjid. Dan porsi yang tersisa bagikan menurut Mbaknya saja. Lalu di bawahnya ada tulisan. Oh ya, saya pesan lagi ya Mbak. Untuk hari esok, tolong bikinkan makanan untuk semua anak yatim yang ada di sebelah itu. Diajak buka bersama ke restoran Mbaknya. Untuk biaya harganya disebutkan saja. Si Rena membacanya. Ia belum mengerti siapa orang ini. Kemudian si bapak yang memberikan catatan itu lalu bicara. Ini Mbak, saya mau bertanya. Untuk pesanan besok, berapa ya harganya? Orang itu mengeluarkan uang lagi. Si Rena pun menjawab. Maaf sebelumnya ya Pak. Siapa ya orangnya, kok gak ada namanya? Yang ditanya pun menjawab. Mengenai hal itu gak seberapa perlu Mbak. Yang penting pesanannya ini bisa tersampaikan. Terus untuk besok berapa ya uangnya? Si Rena terdiam. Ia memikirkan sejenak. Apa ini Kenshin? Tapi Kenshin ada di luar negeri. Rena pun bingung akan hal yang demikian. Kemudian ia ditanya lagi. Maaf Mbak, berapa ya untuk pesanan besok? Si Rena pun menjawab. Untuk besok nggak usah Pak. Gratis aja. Biar saya bikinkan. Lagian itu untuk para anak yatim. Namun bapak tersebut malah bicara. Jangan Mbak, ntar saya malah yang jadi nggak enak. Ini Mbaknya katakan saja. Nggak usah khawatir masalah uang. Si Rena menyahutnya. Bener Pak, nggak apa. Namun orang itu langsung memberikan begitu saja sejumlah uang. Ditaruhnya di meja. Kemudian segera pergi. Meninggalkan restoran. Si Rena pun makin tak mengerti siapa orang yang pesan ini. Hingga asisten kerjanya berkata, udah Mbak Rena diterima aja. Pemesannya itu memang nggak mau disebut namanya. Apalagi bulan puasa pertama gini. Kan hal ini sudah wajar terjadi. Banyak orang di hari ini yang berlomba-lomba beramal, menyumbang makanan, berbuat kebaikan. Jadi nggak usah dipikir lagi Mbak Rena. Siapakah nama orang itu? Kita bikinkan aja pesanannya. Si Rena pun mengerti. Lalu ia melanjutkan pekerjaannya kembali. Waktu pun berjalan. Dari siang menjadi sore, aktivitas kerja pun berakhir. Kaori, yang ada di kantornya, kini bersiap akan pulang. Begitu pula Rena temannya Shirley. Ia pun telah merampungkan pekerjaannya. Si Rena, Shirley dan Niken membuat janjian lagi. Akan buka puasa bersama. Dan yang ditunggu pun datang. Kaori keluar dari perusahaan dengan menaiki mobilnya. Namun karena ini puasa pertama, Kaori tak pulang dulu. Ia mampir ke temannya sebentar untuk membahas pekerjaan, sekalian menikmati waktu agar tak terasa sampai berbuka. Saat itu Kaori belum melihat handphonenya. Dan sore pun tiba, tepat jam 5 menjelang petang. Kaori memutuskan pulang. Ia melewati jalan yang sama seperti kemarin. Begitu pula Rena, Shirley dan Niken. Mereka yang akan ke tempat makan. Kebetulan sekali ada di jalan yang sama. Dan yang ditunggu pun datang. Seperti yang direncanakan, roti dan makanan yang diminta untuk dibagikan oleh seorang pemesan itu, kini sudah bersiap, akan diberikan ke pengguna jalan. Bertepatan dengan hal itu, Kaori pun lewat jalan tersebut. Mobilnya pun berjalan pelan, karena di depannya ada kemacetan. Begitu pula Shirley, Niken dan Rena. Mobil mereka pun kini di belakangnya Kaori. Inilah detik-detik waktu yang tak pernah dipikir sebelumnya. Saat si Rena mendatangi, ia mengulurkan tangannya, membawa bingkisan roti, mengetuk kaca mobilnya, yang di dalamnya ada Kaori. Kaori pun membukanya. Sempat terkaget dibuatnya. Hatinya merasa seperti ada yang lain. Lalu ia pun berkata, nggak usah Mbak, terima kasih. Saya beli aja entar di jalan. Makanan itu dikasihkan aja ke orang lain yang lebih membutuhkan. Si Rena, yang tak menyadari
jika pernah bertemu Kaori di acara nikahan dulu. Ia pun lantas bilang, "Nggak apa Mbak, diterima aja. Ini untuk buka puasa. Lagian bingkisannya masih banyak sekali. Sayang kalau nggak dimakan." Kaori pun menerimanya. Si Rena kemudian melanjutkan. Ia berjalan ke mobil belakang untuk memberikan makanan berbuka, yang di situ ada wanita yang bernama sama dengannya. Saat Rena memberikan makanan itu, Niken langsung memanggilnya. "Lo bukannya kamu, teman sekolahku dulu, si Rena Larazati. Kok kamu ada di sini?" Di saat itu Rena yang pertama, yang sedang memegang kemudi, ia melihatnya. Niken temannya ini, memanggil wanita di luar, seperti namanya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini, untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.